Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Kami, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri dari hadapan hadirin sekalian. Nahnu kasahibil barnamijil afwa minkum idha hadara minal akhta. Abdina, selaku pembawa acara, nyoon sapora, manakala epot, bededebuan sekorang sae. Akhirul kalam, akhir kata, the last we say, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini akan dipungkasi oleh drama kelas 5. Dimohon para hadirin jangan meninggalkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nurjaya, jadi kutukan pohon. Perkenalkan, nama saya Arka Wazil Maulana, berperan menjadi karyawan iblis. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani, berperan sebagai Ustaz. Perkenalkan, nama saya Aini, saya sebagai istrinya Ustadz. Perkenalkan, saya Keiza, saya sebagai warga. Saya Belgis Putri Arianti, berperan sebagai warga. Saya Naila, berperan sebagai warga. Saya Farah, berperan sebagai warga. Saya Zakia, berperan sebagai warga. Saya Laini, berperan sebagai warga. Alkisah pada zaman dahulu, ada pohon besar yang dikeramatkan semua orang.
Di sisi lain, ada beberapa orang yang terusik dengan hal tersebut dan mencoba menegur. Apa yang dilakukan di sana? Ayo kita samperin aja. Hei, hentikan! Apa yang kalian perbuat? Perbuatan ini itu sesat. Hanya kepada Allah lah kalian meminta dan memohon. Wong pekok. Dua orang itu pun pergi dengan niat ingin menyampaikan apa yang dilihatnya kepada seseorang ustadz. Cek, cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Cek guys. Semari. Ngomong mana? Ayo kita sampaikan hal ini kepada Ustadz. Tok tok tok. Assalamualaikum. Cid. Waalaikumsalam. Ada perlu apa kalian? Saya ingin menyampaikan bahwa di desa saya ada perbuatan sesat yang setiap harinya menyembah pohon. Ya udah, silakan kalian masuk aja. Umi, minta tolong ambilin seseguhan dong. Silakan. Atta, nggak Ria. Nampek. Ada perlu apakah kalian sampai-sampai datang ke rumah saya? Di desa saya ada sebuah ajaran sesat yang setiap harinya menyembah pohon dan memberikan sesajen. Tolong tebang pohon di sana dan menasihati orang-orang di sana agar tidak semakin sesat. Sesungguhnya saya ini orang biasa. Carilah tokoh masyarakat yang lebih pintar dari saya. Saya tidak bisa. Coba sekali saja lihat keadaan di sana, Ustadz. Baiklah, saya pikir-pikir dulu. Baik, saya tunggu kabar baiknya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Abi, Iya Umi. nanti kita makan apa ya Abi? Aju tempe nang lemari jo kakak. Nggak akan jerat tok Bi? Nampek itu. Tak tahu. Oh iya Bi, bagaimana pendapatmu tentang pohon itu? Itu bukan urusan saya. Biarlah warga sana yang mengurusnya. Tapi kan warga sana meminta tolong ke kita agar pohon itu ditebang. Baiklah, saya pikir-pikir dulu. Ya udah, jangan lama-lama. Boleh. Dengan adanya laporan tersebut, sang ustadz pun memikirkan hal itu. Apakah ia mau melakukannya? Apa tidak? Duh ya Allah, adik susah, bini ngamuk. Di sisi lain, kegiatan menyembah pohon terus berjalan, sebagaimana biasanya.
Dua orang itu pun kembali ke rumah Ustadz dan warga yang melihatnya sudah tidak tahan dan melaporkannya lagi. Ternyata orang-orang itu masih melakukan hal yang sama seperti kemarin. Ya udah, ayo kita sampaikan saja hal ini kepada Ustadz Dani. Dua orang itu pun kembali ke rumah Ustadz dan laporan, dan hanya bertemu dengan Bu Ustadzah. Kira-kira Ustadz Dani bisa gak ya bantu kita? Tok tok tok. Assalamualaikum. Cit. Waalaikumsalam. Ada perlu apa lagi kalian kesini? Bagaimana tentang pohon yang kemarin Ustadz? Ustazah, apa sudah ditebang? Karena warga sana semakin sesat. Ya udah, kalian tenang saja ya. Saya akan merayu suami saya agar menebang pohon itu. Tolong secepatnya untuk ditebang karena masyarakat di sana semakin sesat. Oke, saya nanti sampaikan ya. Sampaikan salam kami kepada Pak Ustadz Dani. Iya, nanti saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sang istri pun melaporkan hal tersebut ke suaminya. Dari mana aja kamu, Abi? Dari mana kamu, Abi? Dari mana kamu, Abi? Tanya Anumi pusing ya. Apakah kamu nyaman, Abi, dengan keadaan ini? Melihat warga sana semakin sesat. Sesungguhnya saya masih merasa belum pantas untuk melakukan hal itu. Tapi kan kamu tokoh masyarakat yang terpandang di sini. Bagaimana mungkin kamu membiarkan hal tersebut? Itu sudah menjadi tugas kamu agar umat tidak sesat. Mendengar ucapan istrinya, hati sang suami pun tersentuh dan berniat ingin melihat keadaannya. Ya Allah, dia nasib yang coba, dini ngamuk. Ya udah, saya lihat dulu kah pohonnya. Hingga akhirnya dia pun datang dengan perasaan marah karena Allah dan hendak menebang pohon tersebut. Iblis pun menemuinya dengan wujud manusia.
Saya ingin menebang pohon itu karena pohon itu yang warga sini sesat. Kalau kamu mau nebak pohon itu, langkahi dulu mayatku. Sang ustadz kembali dengan harapan pohon akan ditebang. Keesokan harinya, sang ustadz ingin melihat keadaan pohon itu. Namun, yang ia temui pohon itu masih berdiri tegak dan tetap menjadi sesembahan. Melihat hal itu, amarah ustadz kembali muncul dan ingin menebang pohon itu lagi. Tapi iblis kembali menghalanginya. Ada apa sih? Bodoh. Dari tidurmu akan mendapatkan uang sebuah 10 juta. Ya, itu benar. Sekarang pulanglah dan dalak besok. Ketika datang waktu pagi, ternyata dia mendapatkan uang sejumlah 10 juta di bawah bantalnya. Wow, Masya Allah, ternyata kata orang itu benar. Di bawah bantalku ada uang. Umi, kesini Umi. Dia pun senang, dan hal itu terjadi hampir setiap hari. Dinak Rah, ini tanya tok Reh. Ada apa, Bi? Ini saya ada sedikit rezeki buat Umi. Nanti masak yang enak ya. Uangnya dari mana ini, Abi? Saya punya tanya Rah, waduh. Demet, Bi. Abi kau masak cukup senyaman, Bi. Ya, cek tempe tok ya, tobuk nak. Makan tempe melolo, Bi. Cek cerewet Rah dengan butek. Aduh, Bi. Hingga suatu hari, dia tidak mendapatkan uang tersebut di bawah bantal.
Loh, di bawah bantalku kok tidak ada uang? Di bawah gulingku juga tidak ada. Di mana uang itu? Umi, di sini Umi. Ada apa lagi, Abi? Sini, saya mau nanya. Tanya apa, Abi? Apakah Umi tahu di bawah bantalku tidak ada uang? Apakah Umi yang mengambilnya? Gak tahu aku, Abi. Kok bisa aku sih? Gak tahu kan? Gak tahu, Abi, aku. Tapi di bawah bantalku tidak ada uang, di bawah gulingku juga tidak ada. Cari yang benar, Abi. Yakin bukan kamu yang nyuri? Enggak, Abi. Ya udah. Dan dia marah, bergegas ingin kembali menebang pohon tersebut. Karena tidak menemukan uang di bawah bantalmu. Ya Allah, sungguh sangat menyesal aku untuk perihal ini. Sang ustadz pun taubat dan memohon ampunan kepada Allah. Hingga akhirnya ajal menjemputnya. Abi, kok sujudnya lama ya? Abi, 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 kok jadi janda, Abi? Jamaat, Abi, kok tak terang itu? Dan berakhirlah cerita dari drama ini. Kesan pesan dari drama tersebut adalah niat baik akan menjadi buruk saat seseorang mulai tergoda bujuk rayu iblis dan menuruti hawa nafsunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di imtihan tahun besok. Bye-bye.